besar luar biasa ukurannya kaum muslimin. Nah, ini Pak Ustadz, ini ada sebuah cerita nih ya, ini dari mantan karyawan ya Yusuf Mansur lah gitu lah. Jadi Yusuf Mansur itu bikin pemakaman kan. Saya nggak bisa nyebutin syekhnya siapa lah gitu lah. Pokoknya syekh terkenal di pemakaman itu di dekat pesantren. Nah itu ramai dikunjungin. Di sana ada semacam toko buku juga yang menjual barang-barang dia, dan ya kurang lebih konsepnya sama seperti ini. Tujuannya ya apalagi kalau bukan kotak amal. Nah ini udah lama sih sebenarnya kotak amal ini. Apakah ini ya persaingan juga ini bisnis kayak gini? Ini cerita bukan dari saya, ini dari mantan karyawan dia gitu. Bahasanya ini ada syekh terkenal yang sangat terkenal masuk TV lah. Mungkin orang akan tahu kalau lihat beritanya. Dan itu di sana tempat ziarah, orang itu tiap hari datang. Bahwa ya pastilah gitulah ada kotak amal dan lain-lain bla bla yang ujung-ujungnya ke sana. Nah ini kan kita melihat kayak apa ini persaingan bisnis antar ustadz atau ini apa ini, karena bisa menyesatkan juga dan kadang syirik juga masuknya ke sana. Karena saya melihat di beberapa contoh ya, ini Habib itu ada yang bawa pasukannya, orang-orangnya suruh nyumin makam dan ujungnya suruh nyimpen duit juga di situ. Ini memori seperti ini salah satu memori yang menurut saya bisa merusak apa ya, kita kan udah berhadapan dengan dunia intelektual yang cukup tinggi, dengan teknologi yang cukup tinggi. Nah kita balik lagi ke sini, Israel udah bikin apa aja gitu ya untuk ngancurin umat. Nah umat disuruh kayak gini, gimana sih menurut Pak Ustadz gimana? Oke. Sekarang tuh ada hasil kajian ya tentang ekonomi dan kuburan gitu. Jadi ternyata kajiannya aneh sekali. Ada ternyata kuburan itu putaran ekonominya besar. Karena itu ada jamaah tarekat. Ya. Itu berencana menyelesaikan proyek membangun 5.000 kuburan keramat. Keramat 5.000. Di nama-nama itu 5 aja itu miliaran. Oh iya, 5.000. Jadi nanti kayak itu kayak liga gitu, liga kuburan itu. Liga kuburan. Nah, nama-nama itu nanti seperti diributkan banyak di media itu. Ya. Di namanya harus ada nama Islam, nama Arab. Ini misalnya nih As-Segaf, Al-Kaf itu kan. Ya. Nama-nama sejenis itu. Mudor atau namanya ya itu kan udah disebut orang di mana tuh yang pengendalinya siapa gitu. Ya tahu. Karena begini, kuburan itu ternyata itu putaran uangnya banyak. Itu bisa triliunan setahun. Selain bersedekah itu kan, kan selain manggung itu, selain kotaknya itu, oh iya, itu kan harus dikoordinir tuh. Nah, supaya bisa koordinirnya nih masuk, orangnya harus dibutakan otaknya beragama gitu. Oh iya. Oh iya. Ini misalnya datang ke kuburan Syekh Waliullah Al-Habib apa gitu kan. Ada nanti Syekh Al-Maghfur lah itu kan. Yeah. Al-Wali. Sudah itu ditambah nanti namanya nih misalnya Ali bin Zainal bin Ja'far bin apa sampai nanti Imam Ayatun min ayatullah itu kan. Tapi kalau untuk Indonesia mereka nggak berani pakai ayatul, takut ditulis Syiah. Jadi dikendalikannya pakai ini. Jadi rentetannya itu ada satu yang dipertahankan tuh bahwa kuburan itu orang bisa meminta ke kuburan wali. Dianggaplah jadi wali semua kan. Kuburan harus diajarkan orang ini bahwa kuburan membawa berkah, jadi tabaruk di kuburan. Nah, jadi dikoordinir nih di majlis ta'lim mana harus datang ke ziarah ke kuburan wali. Jadi turunannya pertama tadi turunannya itu adalah mobil untuk ziarah.
Ya. Nah, itu dipegang nanti oleh siapa gitu. Ini ada organisasinya nih. Apa sih namanya kayak? Sudah itu ada jersinya misalnya jemaah ini berkunjung ke kuburan siapa gitu. Sablon atau apa harus laku sekian gitu. Sudah itu ditambah nanti jualan sorban gitu kan, peci apa gitu. Atau ini, Bu, ya. Ada itu jersey yang banyak gitu. Itu dijual. Tambah nanti tasbih, air yang sudah dibacain ini air, parfum. Oh, itu semua itu dihitung, ada lembaga penilaian itu triliunan bisnisnya setahun gitu. Iya, kalau 5 kuburan dari infak aja miliaran. Nah, tadi satu kuburan itu kadang-kadang bisa miliaran. Ya kan? Jadi ini akan dipertahankan. Sekali bongkar ya, bukan sebulan. Sekali bongkar ini. Nah, ada orang mengatakan ini fitnah katanya. Itu ada buktinya. Seorang Habib nih bilang tuh, seorang apa tadi itu tuh fitnah. Nggak benar tuh 5 miliar katanya. Yang benar itu kalau orang maulid itu kami dapat 7 miliar. Jadi jangan suka tukang fitnah. Lebih dari itu gitu ya. Nah, kalau Yusuf Mansur ini kayaknya sih baru dia bermain dari COVID ya, kalau nggak salah itu. Dia itu baru bermain di wilayah kuburan ini, Pak Ustaz. Nah, ini apakah Yusuf Mansur itu takut kesaingan atau gimana? Nah, dia belajar ke Habib itu. Kemudian dimodifikasi sama dia. Jualannya lebih menarik gitu. Kalau Habib kan ceritanya masih banyak orang-orang nggak real kan, dia masih malu-malu gitu. Kalau Yusuf Mansur ini jualannya itu ya langsung direct to konsumen gitu. Nah, Yusuf Mansur itu belajarnya itu kan mula-mula dia jadi apa tuh kan udah ada cerita itu dosa. Untuk ampunan dosa bayar kan, itu mula-mula itu. Ya. Suatu naik salawat aneh tunjuk ambil bawa. Misalnya mobil nih, usap itu mobil, usap tunjuk bawa, usap tunjuk bawa gitu. Orang lihat handphone di mall, tunjuk ambil bawa, ada yang bawa. Tapi ini tangkap kan, ini saya yang di kuburan itu kan saya beneran. Karena ya maksudnya saya ini yang mungkin lulusan secara akreditasi. Jadi orangnya harus disyehkan. Jadi begini, di Kairo ya. Oh iya, di Kairo. Ini ada orang-orang yang berpikiran bisnis dari cerita kuburan. Mula-mula dia melihat tempat ada pohon gitu, rindang ini gitu. Terus dia lihat ini pinggir jalan kan gitu kan. Wah, dia coba dulu test case. Dia taruh kotak gitu. Oh iya. Wah, tahu cerita itu ya. Orang berhenti isi kotak. Berikutnya gitu. Wah, ini bagus ini gitu. Prospek. Mulai dia taruh kain hijau itu. Iya. Penutup. La ilaha illallah, apalah itu kan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala tahsabanna allazina yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Itu gitu kan? Yeah. Wah. Orang lihat ini kuburan dari ada makbarah min waliullah itu kan. Siapa Syekh But lah gitu kan. Taruh di situ. Wah, kotak ditaruh 2. Kalau sebelumnya 1, taruh 2. Penuh nih. Kata orang ini, kita kerja sebulan banting tulang nggak dapat ini. Ini duduk dong, tungguin gitu. Akhirnya dia bikin benar kuburannya, tapi isi belum ada. Bikin aja, taruh ditutupin kain gitu. Tutupin kain. Taruh 10 kotak. Bikin lahan parkir gitu. Yeah. Tambah rame, ditulis aja sama dia siapalah dari ini keturunan dari Rasulullah gitu, zuriat Rasulullah Al-Husaini. Oh, rame lah orang usaha itu. Yang pengelolanya kaya raya. Kaya raya. Tiba-tiba tadi itu bukan tanah dia, tanah negara, bukan tanah dia. Syekhnya juga nggak ada, dia karang-karang aja, dia ada pohon, dia kaya raya. Tiba-tiba karena kaya raya dia
kolaborasi dengan jamaah tarekat. Mungkin syekh tarekatnya dibayar kan? Ya. Datang ke sana. Tiba-tiba pemerintah mau pelebaran jalan. Punya pemerintah kok. Iya. Tergusur, marah, dianggap pemerintah anti-Islam. Kan Syekh ini kan terkenal di TV. Apa mungkin Yusuf Mansur terinspirasi dari itu agar karena gini, selain itu ada pada saat itu kan ada yang meninggal, itu ada seorang ulama yang pengikut Habaib itu minta sumbangannya aja sampai miliaran Pak Ustadz dapatnya. Yang dari yang meninggal aja. Nah, apakah ini dijadikan salah satu momentum Yusuf Mansur? Wah, saya merasa kesaingan nih, di sana ada kuburan dapat banyak, saya bisnis kuburan juga gitu. Iya. Walaupun pakai nama Syekh gitu. Jadi nggak berani pakai nama Habaib karena Yusuf Mansur itu paling pandai dia melihat peluang. Oh ya. Peluang pasar apa aja di duit dia. Kita perlu dengar ini. Kan saya ketika Camen kan dia seorang pembela sunnah lah ya. Kan dia kurafat bukan. Oleh Yusuf Mansur dijadikan ini, ya orang kan nggak tahu nih, pokoknya ya dibangun kuburan indah gitu. Iya. Dia titip doa lah gitu. Dan masyarakat kita memang lokasinya di sana sengaja. Dia bikin itu. Ya, Yusuf Mansur biar dia nggak kena administrasi lah ya. Kalau dia pakai Habib nanti kan dia kena administrasi. Loh, ente bukan Habib ente kan gitu. Jadi dia ambil aja Syekh gitu. Syekh. Iya. Kalau keluarganya tahu, saya kira marah nih keluarganya, karena kita tahu lah. Dan beberapa ulama dikuburin sengaja di sana. Iya untuk inilah untuk penopang kesebelasan lah gitu. Iya. Penopang kesebelasan. Tadi dia tahu betul gitu. Dan soal kuburan itu ya di dunia Islam itu kayak tadi cerita itu kan orang-orang tuh ada kepentingan di situ gitu. Dan masyarakat kita kan kalau dia belajar agama dengan baik kan dia nggak mungkin begitu. Yeah. Nah sekarang karena jangankan itu ya, itu ada teman saya, ya tokoh lah gitu ya. Ada lagi nih kita lapor, bos, ini mau umrah nih. Biasalah. Oh ya, kapan berangkat? Rencana sih minggu depan. Oh ya, titip doanya sama Rasulullah. Gitu. Boleh. Terus bilangin ya, ini dari si Anu. Itu ada kawan candain. Doa dong, Rasulullah katanya enggak. Ini bos. Oh iya, tenang aja gitu. Dia apa? Keluar dolarnya gitu. Berapa keluar? Kasih 2.000 gitu. $2.000. Dia bilang nanti titip doa ke Rasulullah. Ya ini kawan bilang nih untuk baca doanya nih ya. Iya Bu ente. Kalau ente mau titip ke kuburan Rasulullah masukin gitu. Enggak tahu saya cerita berikutnya kan. Biasanya kan dijaga askar di situ. Yeah. Terus saya tanya, ini dimasukkan nggak kuburan Rasul nanti nih? Dipukulin askar lah kita masukin, kantong kita masuk untuk beli minuman makanan di sana. Nah, contoh gitu. Jadi Yusuf Mansur melihat peluang ya. Dia peluang nih balapan dia sama Habib gitu. Jadi dia belajar ke Habib dikit. Nanti Habibnya dimodifikasi dikit ya. Habib ditinggalin sama dia. Kan yang dikubur syekh gitu ya. Syekh. Dikubur di situ. Jadi bukan Habib karena nggak berani ya. Jadi dimodifikasi, diganti syekh gitu. Syekh terkenal. Ya udah Habib kan nggak ada komplain. Ya kan ini syekh gitu. Ini syekh gitu. Jadi Habib juga nggak mau kalah sekarang. Wah ini Yusuf Mansur kaya nih dari kuburan ini. Berapa nih sekali bongkar kotak ini? Ya kayak tadi itu di kuburan Chevron ini ya miliaran kan? Iya. Wah ini Yusuf Mansur nih warga Jakarta ini miliaran juga mungkin dia dapat gitu. Nah ini kalau begitu harus dibikin strategi melingkar gitu. Harus bikin 5.000 kuburan keramat gitu kan. Ini mula-mula nggak dikeramatkan dulu, namanya dulu. Yeah. Setelah itu ya bikin kain itu apa namanya batu-batunya. Bikin batu-batu. Sudah nanti dibikin sini kuburan sini gitu, kuburan syekh apa gitu.
Habib, Syekh apa gitu. Suruh orang berziarah, bayar gitu. Ada marketingnya masalahnya. Jadi ada kayak semacam ziarah-ziarah itu loh, acara-acara ziarah kayak gitu. Ziarah ya. Nanti ya ini satu paket lah. Ini agama sudah masuk dalam wilayah kapitalisme kan. Jadi spiritual itu harus dikapitalkan. Kapitalisasi. Iya kan? Iya. Sehingga ya berwujud gitu. Doa misalnya, doa itu harus ada wujudnya. Apa ya? Maka doanya di kuburan itu apa? Ya Rabbana ya Kudus, ya Rabbana ya Kudus. Duit merah halus-halus dibawa berbungkus-bungkus. Ya Rabbana ya Kudus, ya Rabbana ya Kudus. Uang merah halus-halus dibawa berbungkus-bungkus. Sama-sama ya. Itu dia. Ya Rabbana ya Kudus, ya Rabbana ya Kudus. Uang merah halus-halus dibawa berbungkus-bungkus. Kalau selembar sih enggak aci itu. Harus berbungkus-bungkus. Uang 10.000 nggak laku. Iya. Uang 50.000 tuh hijau kan, nggak laku, dia harus merah gitu. Iya. Oke. Iya begitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi menurut saya sih bisnis Yusuf Mansur itu wah pokoknya yang nggak mau kalah saing gitu ya. Itulah itu ya teman-teman. Jadi rame-rame tentang sedekah dan keramat-keramat kayak itu Yusuf Mansur itu ya mungkin jagonya gitu juga. Dan teman-teman harus belajar agama lebih baik kepada orang-orang yang berilmu baik gitu. Jangan sampai salah melangkah, karena salah melangkah urusannya akidah ya. Di sini teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.